Apa hukumnya memberikan kepada anak-anak film-film karton pilihan dengan menggunakan DVD player? Nah, dengan alasan mempertimbangkan madorot yang lebih besar apabila tidak diberikan karena kondisi lingkungan sehingga anak-anak akan minder dengan teman-temannya yang memiliki televisi, sehingga akhirnya mereka sering curi-curi waktu untuk menonton TV di rumah tetangga. Barakallahu fikum. Film-film karton pilihan, bagaimana kategori memilihnya? Butuh ilmu kan ya? Sebagian film-film karton itu, na'udzubillah, mengajarkan cara bermaksiat. Sebagiannya. Maksiat dalam bidang akhlak atau yang lainnya. Kadang-kadang mengajarkan, misalkan, gambaran bagaimana seorang bisa mentolerir perbedaan akidah, perbedaan ideologi teman-temannya. Sebagian film kartun ya, itu menggambarkan bahwa teman akrab dia bermain bola, tetangganya kalau hari Minggu pergi ke gereja, sehingga kadang-kadang dia mengantarkan pakai mobilnya ke gereja, mengantarkan temannya ke gereja. Apakah sang ayah mampu menyeleksi untuk mendapatkan film-film karton pilihan jadi badan sensor? Nah, ini pertanyaan. Seringnya tidak mampu. Seringnya para orang tua tidak mampu karena dia sibuk dengan pekerjaan. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, apakah anak-anak itu ketika dituruti untuk hanya menonton film-film karton yang pilihan ayah atau ibunya, besok dia tidak menuntut film-film karton berikutnya? Hah? Besok dia ingin menuntut film karton sepak bola yang menggambarkan di situ adanya pemain-pemain sepak bola internasional. Ya, walaupun karton kadang-kadang namanya juga nama Ronaldo. Nah, tahu. Nah, jadi nama-nama pemain asing, pemain kufar, lebih tepat pemain kufar, orang-orang kafir mayoritasnya. Ya, pemain unggulan itu mayoritasnya kafir. Itu menjadi figur anak-anak kita. Ronaldo. Terus siapa lagi? Hah? Iya. Maradona misalkan. Itu dulu Ustaz. Nah, sekarang sudah mati, sudah nggak ada dia. Iya, dulu waktu kita masih kecil. Nah, nomor 10, nomor punggung nomor 10. Akhirnya anak kita senang untuk memakai kaos sepak bola bernamakan pemain asing Ronaldo, Maradona. Ya subhanallah. Figur-figur anak kita direbut oleh kaum kufar. Maka dari itu, carilah jalan keluar yang baik. Apa? Antum harus dekat dengan anak-anak. Jangan mencari jalan pintas, tapi cari jalan keluar. Ya. Bagaimana antum sempatkan waktu di rumah? Ajak anak-anak antum untuk datang ke pantai, misalkan yang bersih dari maksiat. Antum beli bola, bermain dengan mereka bola di tepi pantai. Di rumah ada tempat basket, ajak main basket dengan antum. Ya. Begitu. Diajak berkunjung, bersilaturahmi kepada nenek, kakek, berkunjung ke teman-teman. Dan berbagai permainan lainnya untuk anak-anak kita. Berenang. Ya. Berkuda. Beli kuda. Nah. Barakallahu fikum. Beli kuda. Nah. Kalau perlu nanti di ma'had kita, akan beli kuda insyaAllah. Biiznillah. Untuk anak-anak kita latihan berkuda. Nah. InsyaAllah ta'ala. Nah. Sekarang sedang kita programkan di beberapa ma'had. Punya kuda. Nah. Dan yang lainnya, beberapa hal yang menarik. Di ma'had ada berbagai kegiatan yang membuat anak-anak itu senang. Sehingga ketika meminta kepada antum, yang diminta adalah, aku hari Jumat ini mau ke pondok. Loh kan hari libur anakku. Iya, di pondok senang, banyak teman-teman. Bisa main ini, main itu, main ini, main itu. Bersepeda. Seperti yang kemarin saya gambarkan. Ya, cross. Nah, nanti patah Ustaz tangannya. Gak apa-apa. Bawa ke rumah sakit.
Dikip insyaallah. Daripada kolbunya yang patah. Belum ada fakultas yang mengeluarkan apa? Spesialis mengelas kolbu. Belum ada. Kalau patah tangan masih ringan. Walaupun tentunya kita mengambil langkah-langkah antisipatif untuk tidak terjadi yang seperti itu. Hanya saya menggambarkan luka fisik luar ini jauh lebih ringan daripada luka kolbu. Nah, sekali lagi nasihat saya terhadap penanya, cari alternatif lain yang positif dan jangan barakallahu fikum pesimis untuk mencari jalan keluar yang lebih baik. Nah,